Oke, kali ini kita akan mengulang kembali pembahasan mengenai aturan penentuan bilangan oksidasi. Untuk kelas 12 ini sifatnya mengulang pelajaran kelas 10. Kalau untuk kelas 10 ini mungkin baru pertama kalinya ya. Bilangan oksidasi atau biasanya disingkat biloks ini artinya adalah muatan. Jadi muatan dari suatu unsur di dalam ya kalau dia berada dalam molekul berarti muatan dia dalam molekul, kalau dalam senyawa ya berarti muatan dia dalam senyawa, kalau dari dalam ion berarti muatan dia di dalam ion. Nah, untuk pembahasan aturan ini di buku-buku biasanya dibahas aturan dan pengecualiannya. Tapi kalau kita menghafalkan aturan-aturan berikut ini sesuai prioritas penomoran yang ada di sini, maka kita tidak perlu lagi menghafalkan tentang pengecualiannya. Jadi saya menyarankan untuk kita menghafalkan urutan aturan-aturannya. Aturan yang paling prioritas nomor 1 adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu adalah 0. Unsur bebas itu maksudnya gimana? Unsur-unsur yang tidak berikatan seperti ini. Nah, ini kan unsur-unsur yang tidak berikatan nih, sendiri-sendiri maksudnya. Biloksnya masing-masing 0, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Nah, yang kedua, biloks unsur dalam molekul unsur itu adalah 0 juga. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita punya molekul F2, biloks F-nya itu 0. Kalau kita punya molekul S8, biloks S-nya adalah 0. Kalau kita punya O2, biloks O-nya adalah 0. Kalau kita punya N2, nitrogen, biloksnya juga 0. Nah, biasanya saya menuliskan angka yang di atas ini adalah biloks per atom atau muatan per atom. Sementara untuk di bawah biasanya saya tuliskan ini adalah jumlah biloks atau ini adalah bilangan oksidasi dikali jumlah atomnya. Jadi kalau di sini 2 kali 0 atau tetap 0, di sini 8 kali 0 tetap 0, di sini 2 kali 0, di sini juga 2 kali 0 tetap 0. Aturan yang kedua, bilangan oksidasi unsur F, ingat ini adalah unsur yang paling elektronegatif. Bilangan oksidasinya adalah -1. Jadi kalau kita punya F dalam senyawa, tentu bukan dalam unsur bebas atau molekul unsur. Nah, ini muatan F-nya -1 di sini. Begitu juga kalau kita punya senyawa seperti ini, nah biloks F-nya -1. Jumlah biloksnya berapa? Ini tinggal -1 kali 1 aja. Yang ini tinggal 2 kali -1 aja. Gitu. Yang ketiga, biloks unsur-unsur logam golongan 1A, Li, Na, K, Rb dan Cs dalam senyawa itu adalah +1 karena dia adalah golongan 1A. Ingat, golongan 1A ini cenderung bermuatan 1+, jadi dia cenderung melepaskan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Kemudian bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 2A, Mg, Ca, Sr, Ba dalam senyawa tentu saja ini adalah +2 karena adalah golongan 2A. Bilangan oksidasi aluminium ini +3 karena aluminium golongan 3A. Aturan yang keempat, biloks hidrogen itu sama dengan +1 dalam senyawa. Aturan yang kelima, biloks oksigen dalam senyawa adalah -2. Nah, aturan yang keenam, ini berbicara tentang jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa dan dalam ion. Kalau dalam senyawa, jumlah biloks unsur-unsurnya itu harus sama dengan 0. Kalau dalam ion itu harus sama dengan muatannya. Jadi bergantung dari muatan ion. Sebagai contoh, misal kita punya yang tadi ada yang belum beres. Senyawa HF. Bilangan oksidasi yang ditentukan lebih dahulu adalah bilangan oksidasi F karena aturan penentuan biloks F itu aturan nomor 2.
lebih prioritas daripada aturan H. Nah, bilox H-nya jadinya +1 karena jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam satu senyawa itu harus sama dengan 0. Ini kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Contoh berikutnya kalau kita punya senyawa OF2, oksigen difluorida. Nah, aturan yang lebih prioritas adalah aturan penentuan bilox F. Bilox F-nya -1 per atom, untuk 2 atom jadinya -2. Nah, jumlah bilox O itu harus +2 karena ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Sementara kita hanya punya O 1 buah di sini, jadi bilox per atomnya pun tetap +2. Kalau kita punya senyawa natrium hidrida seperti ini, di sini ada natrium dan ada hidrogen. Yang lebih prioritas dalam aturan tadi adalah natrium. Ini aturan nomor 3. Karena dia golongan 1A, dia muatannya harusnya +1. Nah, di sini hidrogennya jadinya -1. Lain halnya kalau kita punya senyawa misalnya H2O. Nah, aturan penentuan bilox kalau kita ingat lagi lebih dahulu untuk H dibandingkan untuk O. Jadi kita tentukan dulu bilox H. Bilox H-nya +1 karena ada 2, jadi jumlah biloxnya +2. Berarti jumlah bilox O itu harus -2 supaya kalau dijumlahkan 0. Sementara O-nya jumlahnya 1, jadi bilox per 1 atom O-nya -2. Kalau kita punya senyawa seperti ini namanya hidrogen peroksida. Ini juga sama, kita tentukan bilox H dulu karena aturan penentuan bilox H lebih prioritas. Nah, jumlah bilox untuk 2 atom O adalah -2, berarti bilox per 1 atom O-nya -1. Nah, kalau misalnya ada senyawa superoksida seperti ini ada K dan ada O. Yang ada di aturan penentuan bilox itu adalah K, jadi K-nya +1. Karena ada 1 atom jadi tetap +1 jumlah biloxnya. Jumlah bilox untuk 2 buah atom O itu harus -1, kalau dijumlahkan kan harus 0 nih. Maka bilangan oksidasi per 1 atom O-nya adalah -0,5. Nah, ini adalah senyawa superoksida. Senyawa di mana bilox O-nya -0,5. Nah, bagaimana kalau kita punya senyawa misal senyawa CuCl2. Baik Cu maupun Cl ini tidak ada di aturan penentuan bilox. Nah, biasanya ini terjadi pada senyawa-senyawa logam yang merupakan golongan transisi. Jadi dia biloxnya bisa macam-macam. Nah, kalau seperti ini keadaannya berarti kita harus mengingat kembali bahwa klor ini ada di golongan 7A. Golongan 7A mencapai kestabilan dengan cara menerima 1 elektron. Jadi muatannya biasanya -1. Jumlah biloxnya -2. Berarti jumlah bilox Cu +2 dan bilox per 1 atom Cu-nya juga +2. Nah, bagaimana kalau kita punya ion seperti ini? Misalnya amonium nitrat NH4NO3. Nah, untuk kasus seperti ini kita pecah aja dulu nih menjadi kation dan anionnya. Jadi dia menjadi amonium NH4+. Kalau lupa ingat kembali daftar tabel anion kation dan ion nitrat NO3-1. Nah, nanti kita kerjakan satu-satu di dalam ionnya. Dalam ion amonium yang bisa kita tentukan duluan adalah bilox H +1. Kalau ada 4 berarti jumlah biloxnya jadi +4. +4 ditambah jumlah bilox N itu harus sama dengan +1, harus sama dengan muatannya. Jadi bilox N-nya adalah -3 dan bilox per 1 atom N-nya -3. Nah, bagaimana dengan NO3? Kita hitung di sini. Bilox per 1 atom O adalah -2, kalau ada 3 jadi jumlah biloxnya -6. Nah, -6 ini kalau dijumlahkan dengan bilox N itu harus sama dengan -1, harus sama dengan muatan ion nitrat. Karena N hanya 1 berarti bilox per 1 atom N-nya juga +5. Contoh lagi misal kalau kita punya senyawa FeSO4. Yang ada di aturan itu hanya bilox O. Sementara kita nggak tahu bilox Fe dan S. Nah, kalau seperti ini kita bagi dua dulu lagi seperti tadi menjadi kation dan anionnya. Kalau diingat muatan ion sulfat atau SO4 adalah 2-. Jadi otomatis muatan Fe-nya 2+. Nah, bilox ion itu sama dengan muatannya, jadi bilox Fe-nya +2. Tinggal kita hitung bilox O dan S dalam SO4. O biloxnya -2 sesuai aturan.
Kalau dijumlahkan dengan jumlah bilox S itu harus sama dengan muatan ion sulfat min 2. Jadi bilox S-nya adalah plus 6.